Ya, kembali bersama kami dan menarik untuk mengurai satu persatu begitu ya kenapa kemudian kecelakaan terhadap proyek-proyek infrastruktur terjadi. Mungkin Pak Firdaus menanggapi ini artinya ada overload gini untuk BUMN yang menangani ratusan proyek yang sedang jadi banyak keluhan ya. Tahun lalu kita Oktober itu mengadakan rembuk nasional berbagai bidang, 12 bidang. Salah satu bidang itu adalah bidang infrastruktur dan connectivity. Dan kita keliling Indonesia di 16 kampus, dan kemudian ketika kita membahas terkait dengan infrastruktur dan kita mengundang stakeholder, kontraktor, kemudian konsultan, kemudian supplier, kemudian akademisi gitu kan, semuanya kita undang. Keluhan yang muncul itu adalah bahwa kenapa pemerintah kemudian kok mengemaskan BUMN karya sehingga semua proyek infrastruktur strategis itu dikerjakan mereka gitu ya. Dan kapan lagi kami kemudian swasta nasional ini kemudian ya pada kesempatan ini mendapatkan kue dan berkiprah sehingga kami juga bisa punya pengalaman yang sama gitu kan. Ya, tentunya kemudian ya karena BUMN karya ini pembinaannya ada di bawah Kementerian BUMN, sementara kemudian kalau ya teknisnya memang di PUPR gitu ya, sehingga tentunya kemudian ya mungkin dibutuhkan sebuah hal yang men-trigger, tapi kan tidak nyaman kita dan yang men-trigger kejadian yang gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa memang ya kita ini memang manajemennya sampai saat ini masih by accident gitu kan. Nah, tentunya kemudian hikmah ini tentunya akan memicu kita ya saya juga udah komunikasi dengan pihak istana gitu bahwa ini perlu ya langkah-langkah yang kemudian untuk bisa manage ini jangan sampai kemudian ini akan menjadi berulang kembali ya, artinya kita tidak belajar dari pengalaman karena kita sedang ada target untuk pembangunan infrastruktur. Sama tadi yang dikatakan bahwa kalau kemudian memang ada shift-nya di extend kan challenge-nya kan tidak tiba-tiba kemudian dari satu shift jadi 3 shift tiba-tiba orangnya akan juga 3 kali lipat ya, jumlah orang yang ada di sektor ini kan juga pertambahannya kan tidak tiba-tiba gitu kan sehingga faktor yang risiko seperti ini harus dikaji dengan teliti gitu kan. Makanya saya katakan bahwa jangan sungkan kemudian dalam proses pengawasan ini ya kita harus kemudian sangat ekstra hati-hati. Kenapa? Karena ya tadi itu kalau udah accident lalu kemudian ya kita kan baru kebakaran bengkok gitu kan. Baru heboh. Iya, jadi kalau saya lihat memang ini momentum akan ada revise ya, akan ada revisi Perpres pengadaan barang jasa, Perpres 54 serta turunannya. Kemudian sedang ada penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ini sangat penting untuk disinkronkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, nah ini sudah memperhatikan supply chain. Supply chain itu yang kita bicarakan tadi. Materialnya dengan target seperti itu, mau material dari mana? Gak gampang. Ada nggak material kita? Pasir kita, batu kita, ada nggak? Kemudian peralatan. Wah, itu juga benar nggak ada peralatan kita? Itu masalah besar juga. Iya, ada nggak peralatan kita? Ini memang kebetulan ada statistik alat berat di PU. Saya buka, isinya sedikit banget. Bisa jadi sedikit yang mendaftar, sedikit yang login. Bisa jadi, tetapi itu menggambarkan kita belum siap. Kita belum bisa menggambarkan kesiapan kita. SDM, tenaga ahli, uang. Dari mana? Jadi dalam waktu yang bersamaan, karena kompleks ini besar, kita harus bekerja keras. Nggak bisa dengan pekerjaan dengan yang biasa-biasa saja kita mengerjakan pekerjaan besar ini besar sekali. Dan kalau itu tercapai, saya sangat setuju dengan Bapak Presiden. Kalau infrastruktur itu tercapai targetnya 2015, Indonesia sangat luar biasa. Langsung Indonesia akan lepas landas. Artinya tidak bisa kemudian memperlambat pembangunan begitu. Tidak bisa. Ini harus kita dukung dari semua aspek agar bisa terlaksana dengan baik. Ya, memang saya setuju tadi dengan proses pengadaan. Ini penting Pak. Jadi ini ada sedikit cerita gitu ya bahwa misalnya pengadaan harus menyatakan kesiapan prakualifikasi. Tapi mohon Pak praktek di lapangan gitu ya. Masalah sertifikasi misalnya, mohon maaf, itu juga banyak yang punya sertifikat, mall sertifikat Pak.
Ya. Nah, jadi yang bekerja sertifikatnya, orangnya tidak. Sertifikat badan usaha, sertifikat tenaga ahli. Nah, itu juga menjadi PR juga buat kami ya, misalnya Gapensi kan, kemudian Gatensi bagaimana sebenarnya menertibkan ini Pak dari pihak Bina supaya tidak menjadi sekedar formalitas ya, karena belaka ini gitu saya katakan kan kembali ke manusia. Kalau misalnya konstruksi itu dikerjakan dengan manusia yang mohon maaf pas-pasan kualifikasinya, kompetensinya kan menjadi bahaya sekali. Belum lagi tadi masalah uang, alat dan sebagainya, masalah orang dulu deh gitu. Itu juga masih menjadi PR besar kita sebenarnya, kesiapan. Akhirnya ketika nggak siap, akhirnya terjadi apa? Kita datengin orang juga, ribut juga Pak, melanggar peraturan ketenagakerjaan misalnya gitu. Nah ini juga menjadi sangat kompleks. Nah, seharusnya saya setuju dengan Pak Ali tadi bahwa pemerintah seharusnya punya planning yang lebih matang gitu ya, step by step gitu. Misalnya apa yang disiapkan dulu, sehingga mohon maaf kadang-kadang kita pikirannya agak pendek Pak Alvin. Mungkin Bapak dulu kan dari politik Pak ya. Kalau politician Pak itu hanya mikir next election Pak. Kalau statement negarawan itu next generation gitu Pak. Jadi kadang-kadang mohon maaf kita bekerjanya next election saja Pak. Ini bukan nyinggung tahun depan tahun politik, tapi kita merasakan benar. Kita merasakan benar bahwa kadang-kadang apa yang direncanakan itu hanya next election, tidak berpikir next generation, sehingga kualitas infrastruktur kita baru dibangun rusak misalnya. Itu kan berarti hanya next election, tapi tidak perlu seharusnya kita bangun infrastruktur ya untuk generasi anak cucu kita. Nah itu kadang-kadang tidak tercermati secara baik setiap proyek infrastruktur yang kita kerjakan. Jadi saya setuju proses pengadaan harus ketat, tapi tidak hanya pengadaannya Pak, proses eksekusinya Pak. Misalnya dalam proses pengadaan dokumennya lengkap nih Pak. Tapi begitu eksekusi orangnya kemana gitu. Itu termasuk juga dalam proses pengadaan. Itu proses kontraknya. Betul. Termasuk dari proses pengadaan. Proyek ini ya sertifikatnya misalnya keahlian engineering atau alat berat ada semua Pak lengkap. Akhirnya ini dapat, tapi begitu eksekusi ternyata sertifikat pinjam dari tetangga sebelah. Nah itu juga bisa dikategorikan sebagai apa? Korupsi bukan? Saya nggak tahu Pak. Atau siapa yang melihat sebagai kelemahan dalam sistem administrasi kita. Seharusnya kita harus mampu tracking seorang ahli misalnya dipakai di satu proyek. Jangan nanti namanya juga muncul di proyek lain. Kan tidak mungkin satu orang itu terbagi dalam 3-4 proyek dan jaraknya berjauhan pula. Bisa terbang. Nah, hal seperti ini yang menunjukkan kita ini masih banyak yang harus kita benahi dalam administrasi dan manajemen proyek-proyek konstruksi kita. Dan seperti tadi disampaikan, kenapa semua BUMN, kita juga tahu BUMN ujung-ujungnya disubkontrakkan juga. Kami yang sesarawan. Dan pada saat subkontrak itu persyaratan dan sebagainya kan tidak seperti pada waktu pemerintah memberikan kontrak utama kepada BUMN ini. Nah, beda Pak itunya dalam main kontrak. Jelas berbeda. Nah, yang kami khawatirkan semakin ke bawah ini pengawasannya semakin semakin longgar. Persyaratannya juga ya sudah pokoknya harganya murah, mampu mengerjakan. Nanti manusia SDM yang dimobilisasi kualitasnya seperti apa diperiksa enggak. Kemudian ada briefing, safety briefing. Itu ada safety-nya, mana-mana policy ada. Briefingnya ada enggak? Ini kan manusia kan harus culture ini kan harus diindoktrinasi ya. Setiap hari kerja diingatkan SOP-nya segala macamnya. Mungkin SOP-nya aja nggak baca itu. Yang penting kerja yang penting menghasilkan. Nah, ujung-ujungnya akan seperti ini. Kan diburu-buru Pak. Oke, baik. Ini menarik sekali, kita akan lanjutkan kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Saling Silang.